wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersiap, berdiri, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk. Sebelum kita belajar, marilah kita bersama-sama membaca doa. Doa dimulai. Doa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Ya, alhamdulillah pada hari ini ya, kita kembali lagi belajar sosiologi. Nah, Ibu mau mengecek kehadiran siapa temannya yang tidak hadir dan siapa yang sakit atau izin. Ya, ketua kelas Hadir semua, Bu. hadir semua temannya. Iya, Bu. Ya, oke, bagus ya. Jadi harus semangat belajar. Ya, kalau hadir semua, nah sekarang diperhatikan kita masuk dulu materi yang lalu tentang persepsi mengenai struktur sosial. Nah, mungkin di antara kalian ada yang tahu tentang struktur sosial? Saya, Bu. Ya, silakan. Baik, struktur sosial adalah suatu hubungan timbal balik antara posisi-posisi sosial dan peranan-peranan sosial yang dimiliki oleh masing-masing individu atau kelompok dalam struktur tersebut. Ya, bagus. Masih ada lagi yang lain dari bagian di sini? Ya, tidak ada. Ya, Kak. Oh ya, ada Jupri. Ya, silakan Jupri. Struktur sosial menurut Sergio Lorenzo mulai dari struktur sosial sebagian sebuah hubungan timbal balik antara posisi-posisi sosial dan peran-peran sosial. Ya, sudah bagus ya. Jadi apa yang sudah disampaikan kedua temannya itu tentang pengertian struktur sosial ya sudah benar. Ya, bahwa struktur sosial itu adalah suatu organisasi sosial yang ada di dalam masyarakat untuk dalam kehidupan sehari-hari. Ya, jadi contohnya seperti misalnya struktur sosial yang ada di dalam kelas kita ya, ada struktur organisasi mulai dari kepala sekolah, kemudian wakil kepala sekolah, ya, kemudian ada wakil, ada anggotanya ya. Kalau di dalam kelas ada namanya struktur organisasi ya di dalam kelas mulai dari ketua, kemudian ada juga wakil, bendahara dan anggota-anggotanya yang lain. Nah, bisa dipahami sampai di sini? Oke, nah kalau begitu ya supaya lebih semangat belajar kita masuk dulu yel-yel ya. Oke, mulai dari pertama ya, bagaimana? Ya, kita masuk yel-yel dulu ya. Ya, tepuk semangat. Oke, tepuk tangan. Ya, selanjutnya untuk hari ini yang kita pelajari tentang sosiologi adalah mengenai
PPT ini tentang masalah sosial ya, masalah sosial yang kita bahas. Ya, jadi tujuan pembelajaran yang pertama itu peserta didik mampu memahami definisi masalah sosial secara tepat. Nah, jadi itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua, ya peserta didik ya mengklasifikasikan bentuk-bentuk ukuran masalah sosial. Ya, kemudian yang ketiga, peserta didik mampu menganalisis penyebab masalah sosial dan dampaknya bagi masyarakat. Ya, kemudian yang keempat, peserta didik mampu menganalisis upaya pemecahan masalah sosial. Kemudian yang kelima, peserta didik dapat mempresentasikan berbagai masalah sosial yang ada di dalam masyarakat. Jadi ada beberapa masalah sosial yang ada di dalam masyarakat itu, ya diantaranya ada masalah ya apa? Ya siapa yang bisa? Ya kemiskinan. Nah, selain kemiskinan, apalagi yang lain? Kriminalitas. Ya kriminalitas. Ketidakadilan. Ya, oke, ketidakadilan. Iya, kemudian ya kesenjangan sosial. Ya, jadi pada hari ini ya kita membahas 4 permasalahan sosial ya. Pertama mengenai tentang disampaikan tadi temannya adalah mengenai masalah kemiskinan. Oke, nah diperhatikan. Nah, yang pertama dulu di sini kalau kita berbicara mengenai tentang masalah, ya tentu berbicara mengenai tentang kesulitan. Ya, ada kesulitan. Kesulitan apa? Ya, tentu kesulitan dalam kehidupan kita. Nah, bisa berbicara mengenai tentang faktor ekonomi, ya bisa juga berbicara mengenai faktor budaya, ya kemudian bisa juga berkaitan dengan faktor masalah sosial ya, lainnya ya. Nah, yang pertama dulu yang Ibu jelaskan mengenai pengertian masalah sosial. Nah, oke, bahwa masalah sosial adalah situasi yang telah mempengaruhi sebagian besar masyarakat sehingga mereka percaya bahwa situasi itu bertanggung jawab atas kesulitan mereka dan situasi itu dapat diubah. Jadi siapa yang bisa mengubah tentang masalah sosial kita? Ya tentu ya kita diri sendiri ya, diri sendiri. Ya harus kita sendiri bagaimana kita mau berubah, bagaimana kita bisa mengatasi masalah sosial. Ya tentu kita harus menjadi bagaimana kita menjadi lebih baik, ya lebih berusaha ya supaya masalah sosial itu ya tidak ada di dalam kehidupan kita ya, terutama masalah ekonomi yang berhubungan dengan uang ya, bisa juga berhubungan dengan nafkah, kemudian berhubungan dengan kebutuhan kita, misalnya apa yang kita mau makan ya mungkin itu sebagai tanggungan orang tuanya itu ya tentu harus berpikir bahwa bagaimana bisa keluarga saya itu bisa memenuhi kebutuhan ekonomi ya. Oke. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan atau siapa yang bisa memberikan mengenai tentang pengertian masalah sosial? Saya, Bu. Oke, ya silakan. Baik. Istilah masalah sosial mengandung 2 kata, yakni masalah dan sosial. Kata sosial mengacu pada masyarakat, hubungan sosial, struktur sosial, dan organisasi sosial. Sementara itu, kata masalah mengacu pada kondisi, situasi, atau perilaku yang tidak diinginkan, bertentangan aneh, tidak benar, dan sulit. Ya, bagaimana? Sudah benar.
Betul. Ya, oke, sudah benar ya, tepuk tangan untuk Ika. Ya, masih ada lagi yang lain yang bisa memberikan pendapat mengenai tentang masalah sosial? Ya, mungkin dari sini ya satu orang perempuan dan bisa satu orang laki-laki. Oke, Jupri. Menurut Arnold M. Russell mengatakan bahwa masalah sosial adalah didefinisikan sebagai suatu situasi yang telah memengaruhi sebagian besar masyarakat sehingga mereka percaya bahwa situasi itu adalah sebab dari kesulitan mereka. Oke, ya tepuk tangan untuk Jupri. Oke, nah sekarang Ibu lanjutkan lagi mengenai tentang ya, jadi tadi sudah dijelaskan oleh temannya bahwa ada beberapa masalah sosial. Yang pertama tadi pengertian masalah sosial, kemudian ada kemiskinan, kemudian ada kriminalitas, dan ada juga ya kesenjangan sosial ekonomi. Ya, nah sekarang kemudian kita lanjut lagi. Ya, jadi bahwa istilah masalah sosial itu ada dua ya, ada dua unsur di sini ya, ada masalah dan ada juga dikatakan sosial. Nah, kalau berkaitan dengan masalah ya tentu mengacu pada hubungan sosial ya, kemudian ada struktur sosial dan organisasi sosial. Nah, kemudian selanjutnya bahwa kata masalah mengacu pada kondisi, situasi atau perilaku yang tidak diinginkan dan aneh, tidak benar dan sulit ya, dan itu ada semua dalam kehidupan kita sehari-hari ya, tinggal bagaimana kita bisa apalagi namanya ini ya, bisa mengatasi masalah tersebut. Nah, oke, lanjut. Nah, di sini sebelum Ibu masuk mengenai tentang masalah kemiskinan sebagai masalah sosial, nah siapa yang bisa menyebutkan ya apa faktor-faktor atau apa penyebab mengenai tentang masalah sosial? Apa yang menyebabkan sehingga masalah sosial ada di dalam kehidupan kita? Siapa? Oke, ya silakan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh faktor pribadi, faktor geografis, dan faktor ekonomi dan faktor sosial. Ya, ada yang bisa menjelaskan yang mana dikatakan itu faktor pribadi? Keuangan. Oke, Ismanto, keuangan. Ya, masih ada lagi yang lain? Oke, ya, Khairatun, penyakit mental. Masih ada lagi? Kecelakaan, Iya, benar, ya, kecelakaan. buta huruf, Ya, buta huruf, ya. kemalasan, Ya, malas, boros. Iya, jadi itu semua yang masuk sebagai penyebab masalah sosial. Jadi ada yang menyebabkan masalah sosial. Misalnya salah satu contohnya kalau kita malas, ya malas dalam hal tidak ada dia mau kerja, ya hanya di rumah saja, ya tidak berusaha, ya pasti itu akan menimbulkan masalah sosial, ya berdampak pada bagaimana caranya dia bisa mencukupi kebutuhan hidup kalau kita tidak bekerja. Ya, jadi makanya untuk anak-anakku ya harus di sini rajin belajar ya, harus rajin ke sekolah dan semangat belajar karena nantinya ya tentu di sini ya akan apalagi namanya pasti mau masa depannya juga yang lebih baik ya, tidak mengacu pada bermalas-malasan ya, tidak boleh kita bermalas-malasan ya. Oke, nah Ibu lanjut lagi. Nah, seperti tadi dijelaskan temannya, yang pertama itu mengenai masalah kemiskinan ya, ini semua kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari ya, dan bersifat umum. Nah, coba diperhatikan ya bahwa secara sosiologis masalah kemiskinan
timbul karena adanya lembaga masyarakat di bidang ekonomi yang tidak berfungsi dengan baik. Ya, bahkan di Indonesia di sini bisa dikatakan juga bahwa Indonesia juga ya masih banyak warga kita yang masuk kategori miskin ya. Nah, di sini sebagai salah satu contohnya misalnya rendahnya dalam pemenuhan kebutuhan hidup. Ya, kebutuhan dasar tidak bisa terpenuhi. Ya, dan kemiskinan itu ada juga disebut dengan kemiskinan absolut. Ya, kemudian ada juga kemiskinan relatif. Nah, Ibu tanya siapa yang bisa menjelaskan apa perbedaan kemiskinan relatif dan kemiskinan absolut? Ya. Oke, silakan. Kemiskinan absolut yaitu keadaan orang-orang miskin memiliki tingkat pendapatan di bawah garis kemiskinan atau jumlah pendapatan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum. Kemiskinan relatif adalah kemiskinan yang dilihat berdasarkan perbandingan antara tingkat pendapatan dan tingkat pendapatan lainnya. Oke, sudah benar ya. Nah, kemudian Ibu lanjut lagi bahwa kemiskinan itu ya dapat disebabkan oleh faktor pribadi. Faktor pribadi berarti faktor yang ada dalam diri kita sendiri. Seperti tadi sudah disebutkan oleh temannya bahwa malas itu juga salah satu faktor membuat kita miskin ya, karena tidak mau bekerja. Ya, kalau hanya tidur di tempat tidur saja malas-malasan, ya itu juga menyebabkan kita miskin. Ya, kemudian bisa ditinjau dari faktor geografis. Nah, di sini dalam faktor geografis di sini ya tentu berkaitan dengan kondisi ya, berkaitan dengan alam. Ya, di mana misalnya musim kemarau ya, musim kemarau tidak bisa kita menanam padi. Nah, sehingga apa yang terjadi ya, sehingga kita tidak bisa makan. Ya, itu juga bisa menyebabkan kita mengalami kemiskinan ya, dan bahkan bisa kelaparan ya. Jadi apalagi namanya ini dampaknya itu luar biasa ya bagi kita. Nah, kemudian faktor ekonomi ya, ini juga berkaitan dengan faktor ekonomi, kemudian faktor sosial. Oke. Nah, kemudian selanjutnya ya, yang kedua itu adalah masalah tentang kriminalitas. Nah, masalah yang kedua dari masalah sosial itu adalah kriminalitas. Nah, kriminalitas di sini adalah salah satu bentuk penyimpangan, khususnya perilaku yang melanggar ya hukum pidana tertentu. Nah, siapa yang bisa memberikan contoh yang mana di situ dikatakan masuk kriminalitas? Korupsi. Iya, pencuri. Apalagi? Iya, korupsi. Ya, pelecehan. Apalagi? Ya, narkoba. Ya, apalagi yang lain? Iya, penipuan. Ya, pencurian. Oke. Iya, itu semua adalah masuk dikatakan sebagai suatu kriminalitas. Ya, dan kriminalitas juga yang ada di Indonesia semakin meningkat ya, dan semakin banyak. Ya, olehnya itu sebagai generasi muda ya tentu kita harus banyak belajar. Ya, jadi banyak belajar ya bahwa itu kriminalitas itu adalah sesuatu hal yang negatif ya, negatif bukan positif. Jadi kita tidak boleh mencontoh hal-hal yang tidak baik ya, terutama berkaitan dengan kriminalitas ya, karena kalian di sini adalah sebagai generasi penerus bangsa ya, jadi harus bersikap yang positif. Oke. Ya, jadi terdapat dua penjelasan mengenai tentang teori timbulnya kriminalitas ya. Ada teori asosiasi diferensiasi, ini berdasarkan
GBH Sutherland, dan kemudian teori ketegangan. Ya, jadi ini salah satu teori juga dari sosiologi ya, bernama Robert K. Merton. Ketegangan itu karena terjadi karena adanya suatu kriminalitas ya, dan itu juga hal yang negatif. Nah, kemudian kita lanjut lagi. Nah, selain kriminalitas ya, tentu masalah sosial yang banyak kita jumpai di sini adalah masalah kesenjangan sosial ekonomi. Ya, ini juga kesenjangan sosial ekonomi juga banyak terjadi di sekitar kita. Ya, masalah-masalah mengenai tentang perumahan kumuh apa ya. Nah, kita lihat. Nah, secara etimologis kesenjangan berarti tidak seimbang, tidak simetris atau berbeda. Terdapat dua bentuk kesenjangan, ada kesenjangan klasik dan ada kesenjangan baru. Nah, apa yang menyebabkan kesenjangan ekonomi? Ya, jadi ada beberapa penyebabnya. Yang pertama itu karena pendapatan per kapita sebagai akibat pertumbuhan penduduk relatif tinggi tanpa diimbangi dengan produktivitas. Nah, apa maksudnya di sini? Ya, artinya di sini bahwa tingkat pertumbuhan penduduk, tingkat orang melahirkan lebih banyak ya dibandingkan dengan lapangan kerja yang tersedia. Ya, jadi ini juga menimbulkan kesenjangan sosial ekonomi ya, tanpa diimbangi dengan produksi pendapatan yang lebih tinggi ya. Jadi angka kelahiran lebih tinggi ya, angka kelahiran lebih tinggi dan tidak dibarengi dengan bagaimana tingginya juga pendapatan yang ada ya. Jadi itu namanya kesenjangan sosial. Nah, kemudian selanjutnya lagi mengenai tentang ya ketidakmerataan juga pembangunan. Ya, biasanya ini misalnya dipusatkan di kota. Ya, di kota kita membangun ya, sementara di desa sehingga terjadi apa? Ya, terjadi kesenjangan pembangunan antara kota dan desa. Jadi tidak merata. Ya, tingkat pembangunan antara kota dan desa tidak merata. Kemudian pertumbuhan penduduk di kota juga semakin padat, ya, semakin meningkat, sehingga apa yang terjadi? Ya, sehingga adalah timbulan namanya perumahan-perumahan kumuh. Ya, kemudian ya ada juga orang yang tinggal di kolong jembatan, tidak ada rumahnya karena itu tadi ya, karena salah satu penyebabnya itu adalah pertumbuhan penduduk yang semakin tinggi sementara pendapatan yang kurang ya, sehingga menyebabkan ya kesenjangan sosial. Kemudian selanjutnya lagi adalah rendahnya mobilitas sosial sebagai akibat akibat dari persaingan dan kewirausahaan. Ya, berkaitan dengan mobilitas sosial ya, jadi bagaimana mengenai tentang perpindahan penduduk ya, berkaitan dengan bagaimana bisa orang mencari nafkah misalnya dari desa ke kota. Ya, jadi kalau untuk memperbaiki kebutuhan ya bisa juga kita berpindah ke kota misalnya mencari suatu kebutuhan atau nafkah ya, supaya bisa memperbaiki kebutuhan ekonomi. Oke, selanjutnya yang keempat itu adalah ketidakadilan. Ya, ini juga bisa dirasakan banyak masyarakat ini ya, terutama masyarakat awam mengenai tentang ya ketidakadilan. Ya, jadi gambar di sini ada seorang orang tua ya, nenek ya, mengenai diadili ya, merasa bahwa tidak adil. Ya, ini menyangkut masalah pembagian sesuatu terhadap hak seseorang atau kelompok yang dilakukan secara tidak proporsional. Ya, misalnya saya sedikit misalnya mencuri ayam apa dan lain sebagainya. Ya, jadi diadili. Ya, karena apa? Ya, karena ada sesuatu
sesuatu hal perlakuan yang tidak baik ya. Kemudian juga di Indonesia juga ya tentu tingkat keadilan juga ya saya kira tidak terlalu adil juga ya bagi banyak masyarakat ya, terutama mengenai tentang ya korupsi juga yang dilakukan oleh para pejabat ya, ini juga salah satu ketidakadilan juga yang ada di Indonesia. Oke. Ya, bagaimana sampai di sini bisa dipahami? Ya, oke, kita lanjut. Nah, Ibu tanya lagi kalau begitu dari 4 tadi mengenai tentang masalah sosial. Nah, siapa yang bisa menjelaskan mengenai tentang apa upaya mengatasi masalah sosial tersebut ya supaya tidak terjadi atau bisa dicegah? Nah, siapa yang bisa? Ya, bagaimana? Nah, siapa yang bisa mengenai? Ya, oke. Ya, Pika, upaya mengatasi masalah sosial. Baik, diantaranya pendidikan dan penyuluhan, pembentukan kelompok masyarakat, program pemberdayaan ekonomi, serta partisipasi masyarakat dalam program-program pemerintah. Oke, masih ada lagi yang lain? Ya, upaya pemecahan masalah tentang masalah sosial. Ya, kalau tidak ada, nah coba diperhatikan. Nah, upaya pemecahan masalah sosial itu ya bisa dilakukan dengan cara preventif ya, dan bisa juga dengan cara persuasif. Nah, kalau secara preventif itu misalnya memberikan sosialisasi kepada kelompok masyarakat bahwa masalah sosial itu akibatnya seperti ini ya, supaya masyarakat itu ya tidak terlibat pada masalah sosial. Nah, salah satu contohnya misalnya terjadi kriminalitas ya dikasih sosialisasi. Kemudian persuasi ya bisa dilakukan dengan cara ya bagaimana mengatasi masalah kriminalitas tersebut. Ya, bagaimana sampai di sini sudah dipahami? Ya, oke. Kalau sudah dipahami, ya kalau begitu selanjutnya kita masuk pada sesi kelompok ya. Ke sesi kelompok di sini Ibu membagi 4 kelompok mengenai tentang pembagian kelompok tentang masalah sosial. Ya, silakan, mungkin minggu lalu ya sudah Ibu sampaikan ya berbagi tentang masalah sosial ya. Ya, silakan duduk berkelompok dulu bersama dengan teman-temannya yang satu kelompok. Ya, jadi sebelum Ibu membagikan LKPD, ya ada langkah-langkah di sini dalam pengerjaan LKPD nantinya Ibu kasih untuk dikerjakan secara berkelompok, ya. Jadi Ibu bagi dulu LKPD-nya. Ya, coba diperhatikan dulu LKPD-nya masing-masing yang Ibu sudah bagikan. Sudah diperhatikan? Ya, coba dilihat di situ langkah-langkah dalam pengerjaannya. Nah,
Ibu bagikan mengenai tentang LKPD-nya. Coba diisi ya dengan pertanyaannya di situ. Yang pertama, menurut Anda apa yang Anda pahami tentang masalah sosial? Kemudian yang kedua, dari permasalahan sosial, masalah apa tadi yang Ibu sampaikan, yang jelaskan tadi di depan ya. Kemudian yang ketiga, menurut Anda faktor apa yang menyebabkan masalah tersebut? Kemudian yang keempat, menurut Anda upaya apa yang dilakukan untuk mengendalikan masalah sosial tersebut ya. Kemudian yang kelima itu adalah menampilkan PPT yang sudah kalian kerjakan pada pertemuan yang sebelumnya ya, masing-masing kelompok. Oke, ya silakan dikerjakan LKPD yang Ibu kasih. Ya, kalau ada pertanyaan ya silakan bisa bertanya. Ya, oke. Vika, kenapa? Ya, masih ada yang mau ditanya kelompok 3, bagaimana kelompok 3? Sudah dipahami soalnya di situ? Iya, oke. Nomor berapanya di situ? Ya, nomor 2. Coba diperhatikan dari pemahaman Anda masalah apa yang ditampilkan dari video tadi. Oke, bagaimana bisa dipahami? Oke, ya silakan bekerja secara bersama-sama dengan kelompoknya ya. Video. Ya, kalau kelompok 4, bagaimana kelompok 4? Ya, sudah jelas. Ya, silakan dikerjakan ya. Kerja ya, kalau masih ada kurang jelas ya silakan nanti bertanya sama Ibu ya, bersama-sama temannya bekerja. Ya, kelompok 2.
Ibu jelaskan tadi ya tentang masalah sosial. Ya, jadi silakan ditulis di situ masalah apa saja yang ada mencakup tentang permasalahan sosial. Nah, di situ soal nomor 2. Ya, bagaimana kelompok 1? Ada yang ingin bertanya? Ya, ya tidak ada. Ya, bisa dipahami soalnya. Oke, iya. Ya, kelompok 2 bagaimana? Ya, bisa ya. Silakan dikerjakan. Soal nomor 3. Ya, kalau nomor 3, apa yang menyebabkan masalah sosial? Faktor apa yang menyebabkan masalah sosial? Nah, bisa dicari di bukunya dengan sumber yang ada. Silahkan dilihat di situ di dalam bukunya apa penyebab timbulnya masalah sosial. Sudah selesai semua? Satu, Ibu. Ya, masih ada yang belum? Ya, oke, silakan. Ibu kasih waktu ya 3 menit lagi ya. Ya, setelah itu kemudian dipresentasikan di atas. Ya, berdasarkan dari masalah sosial masing-masing kelompok ya. Ya, ada pertanyaan? Ya, kenapa? Ya, masih ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak ada?
Ya, kelompok 3 sudah? Oke, kelompok 4. Oke, iya. Tiga sudah selesai juga? Oke, kelompok 1 sudah? Kelompok 2 selesai. Ya, kalau begitu untuk persentase pertama itu ya kita kasih kepada kelompok 1 ya, membawakan materinya mengenai tentang masalah sosial kemiskinan. Ya, oke, silakan kelompok 1. Ya, kelompok yang lain diperhatikan ya persentase yang ditampilkan oleh temannya. Sini dulu itu beli. Tahu lagi itu di sini. Bukan ini itu kan. Ya. Dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua yang ada dalam kelas ini. Yang terhormat Ibu Harmina dan teman-teman sekalian. Berdirinya kami di sini ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul kemiskinan. Sebelum kami lanjut ke materi berikutnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Nuralia sebagai moderator. Saya Mutiara Saja sebagai pemulai. Saya Fahri. Saya Siti Hairatan Nisaan sebagai pemateri. Saya Nandri Ibrahim Tafani sebagai pemateri. Saya Dika Pratiwi sebagai pemateri. Baiklah, materi pertama akan dibacakan oleh Akil, yaitu pengertian kemiskinan. Kemiskinan menurut Gillen adalah kemiskinan kondisi ketika seseorang tidak dapat mempertahankan skala hidup yang cukup tinggi untuk memberikan efisiensi fisik dan mental untuk memungkinkan dia dan keluarganya menjalankan fungsi sebagaimana mestinya sesuai dengan standar masyarakat, baik karena pendapatan yang tidak memadai atau keluarga yang tidak bijaksana. Pengertian ini mengandung makna bahwa kemiskinan adalah kondisi standar hidup yang sangat rendah, bahkan kebutuhan dasar pun tidak dapat terpenuhi. Materi kedua yaitu bentuk-bentuk kemiskinan. Bentuk kemiskinan menurut Basfir dan Sumodingrat secara sosioekonomis ada dua bentuk kemiskinan, yaitu kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Kemiskinan absolut adalah yaitu keadaan orang-orang miskin memiliki tingkat pendapatan di bawah garis kemungkinan atau jumlah pendapatannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum. Kemiskinan relatif yaitu kemiskinan yang dilihat berdasarkan perbandingan antara tingkat pendapatan dan tingkat pendapatan lainnya. Selain itu terdapat bentuk-bentuk kemiskinan sekaligus faktor penyebab kemiskinan, yaitu kemiskinan natural, kemiskinan kultural, dan kemiskinan struktural. Selanjutnya yaitu faktor-faktor kemiskinan.
faktor penyebab kemiskinan. Ada beberapa hal yang menjadi penyebab kemiskinan. Menurut Henry George, penyebab utama kemiskinan adalah kepemilikan pribadi monopoli individu atas tanah. Pandangan ini muncul pada saat kepemilikan tanah menjadi alat ukur kekayaan pribadi. Kemiskinan dapat disebabkan oleh faktor pribadi, faktor geografis, dan faktor ekonomi dan faktor sosial. Dan yang terakhir yaitu kebijakan mengatasi kemiskinan. Kebijakan mengatasi kemiskinan, Presiden telah mengeluarkan Perpres nomor 166 tahun 2014 tentang percepatan penanggulangan kemiskinan. Penanggulangan kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat. Strategi percepatan penanggulangan kemiskinan dilakukan dengan menempatkan perlindungan sosial meliputi antara lain program simpanan keluarga sejahtera, program Indonesia Pintar, program Indonesia Sehat. Baiklah, kami akan membuka sesi pertanyaan. Ya, bagaimana tadi ada kelompok yang ingin bertanya? Oke. Jelaskan apa-apa saja penyebab kemiskinan dari faktor pribadi. Jelaskan apa saja Penyebab kemiskinan dari faktor pribadi. Penyebab kemiskinan dari faktor pribadi toh? Faktor pribadi. pertanyaan dari Jupri yaitu jelaskan apa saja penyebab kemiskinan dari faktor pribadi. Oke, baik, saya akan menjawab pertanyaannya. Penyakit mental, kecelakaan, buta huruf, kemalasan, pemborosan, dan demoralisasi. Bagaimana saudari Jupri, apakah pertanyaannya bisa diterima? Belum. Izin umpan balik. Baik, saya ingin sedikit menanggapi atau mengumpan balik jawaban dari saudari Diva bahwa sudah betul jawaban tersebut. Cuman saya hanya ingin mempertegas kembali bahwasanya faktor pribadi itu menyebabkan penyakit dan kemiskinan, membentuk kemitraan yang saling berpengaruh. Yang kedua, penyakit mental membuat orang menjadi tidak mampu melakukan sesuatu. Yang ketiga, kecelakaan dapat membuat seseorang yang produktif sama sekali tidak mampu bekerja atau mengurangi kapasitasnya. Dan yang keempat, buta huruf, dan kemiskinan juga saling terkait dengan buta huruf. Dan yang kelima, kemalasan juga merupakan penyebab kemiskinan. Dan keenam, pemborosan juga dapat menjadi penyebab suatu kemiskinan. Dan yang ketujuh, demoralisasi atau penurunan karakter dan moral menyebabkan kekacauan pribadi dan akhirnya jatuh dalam kemiskinan. Terima kasih. Terima kasih. Jupri, bagaimana? Bisa? Ya, jawabannya sudah betul. Terima kasih. Baiklah, kami membuka sesi pertanyaan kedua. Oke, silahkan Jui. Terima kasih atas kesempatannya. Mengapa kemiskinan menjadi salah satu masalah sosial? Sudah? Baik, pertanyaan dari Juita yaitu mengapa kemiskinan
karena menjadi penghambat keberlanjutan pembangunan terutama sumber daya manusia. Kemiskinan juga menjadi indikator keberhasilan pembangunan, di mana penurunan kemiskinan menandakan adanya pertumbuhan yang adil dan merata. Salah satu faktor yang mempengaruhi masalah kemiskinan di Indonesia adalah tingginya ketimpangan antar daerah dan golongan masyarakat. Akibat tidak meratanya distribusi pendapatan, kemiskinan dapat ditekan apabila pemerintah mampu mengelola potensi yang dimilikinya. Sekian dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu. Oke, selanjutnya kita kasih kesempatan kepada kelompok 2 mempresentasikan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Guru Harmina dan teman-teman yang lainnya yang berbahagia. Perkenalkan, saya Vika Aulia yang akan bertugas sebagai moderator dalam diskusi materi kriminalitas sebagai salah satu masalah sosial. Adapun anggota kelompok saya adalah Nurasia sebagai materi. Saya Soeb Sudirman sebagai materi. Saya Bintang Rani sebagai pemateri. Dan saya Fadil Sinar Matayab sebagai pemateri. dan perkenalkan juga di samping saya Mutia Aulia Putri sebagai notulen. Baik teman-teman, kami membuka sesi diskusinya. Pembacaan materi pertama akan dibacakan oleh Moza Rizky. Kami persilahkan. Baik, pengertian kriminalitas. Kriminalitas adalah salah satu bentuk penyimpangan, khususnya perilaku yang melanggar hukum pidana tertentu. Tidak semua penyimpangan adalah kejahatan. Penyimpangan menjadi kejahatan ketika lembaga masyarakat menunjuk penyimpangan itu sebagai perilaku yang melanggar hukum atau undang-undang. Undang-undang yang meletakkan hukuman bagi kejahatan membentuk hukum pidana. Baik, materi kedua akan dibacakan oleh Suari. Teori munculnya tindakan kejahatan kerapuji, gejala kriminalitas lain yang berkembang di masyarakat. Saatnya ini adalah adanya kejahatan kerapuji, golongan kerapuji menganggap titiknya kebal terhadap hukum
hukum dan serta pengadilan sosial lainnya karena kekuasaan keuangan yang dimilikinya sangat kuat. Kejahatan kerah putih antara lain pencucian uang, penggelapan, Baik, pembacaan materi ketiga akan dibacakan oleh Dwi Tarlaini. Faktor penyebab kriminalitas terjadinya perubahan sosial, ekonomi, politik seperti dan perkembangan pengangguran. 2. Pemerintah yang lemah dan korup sehingga mendorong orang mencari kesempatan untuk berbuat kejahatan. 3. Masalah penduduk dan kesulitan ekonomi. 4. Pengembangan sikap mental yang keliru, misalnya ambisi yang berlebihan untuk menaikkan status membuat seseorang melakukan sesuatu. 5. Perannya model atau teladan dan orang yang di luar atau senior. Baik, pembacaan materi keempat oleh Mozarisi. Oke, baik. Teori munculnya tindakan kriminalitas. Ada 2 penjelasan teoritis yang sangat berpengaruh tentang munculnya tindakan kriminal, yaitu teori asosiasi diferensial dan teori ketegangan dari Roger Camerton. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab dalam waktu 5 menit. Selama proses diskusi berlangsung, teman-teman diharapkan tenang. Baik, sesi diskusi kami mulai. Apa ada yang ingin bertanya? Baik, saudari Naya, kami persilakan. Baik, saya Aina Fatima dari kelompok 4. Saya ingin mengajukan pertanyaan ke kelompok 2. Jelaskan menurut salah satu ahli tentang tindakan kriminal. Terima kasih. Baik, pertanyaan dari kelompok 4 yaitu Naya. Jelaskan menurut salah satu ahli tentang tindak kriminal. Menurut Sarjana Soekanto menyatakan bahwa tindakan kriminal disebabkan oleh kondisi-kondisi dan proses-proses sosial yang menghasilkan perilaku-perilaku sosial lainnya seperti proses imitasi, persaingan, dan pertentangan kebudayaan. Bagaimana saudari Naya, apakah bisa diterima? Bisa. Baik, masih ada yang ingin bertanya? Baik, saudara Dafa, kami persilakan. Manusia menanggulangi Baca di atas aja. Baik, pertanyaan kedua dari
bahwa sudah betul, namun saya ingin mempertegas kembali. Upaya yang kita lakukan dalam mengatasi kriminalitas yang ada tidak boleh terlepas dari faktor penyebab terjadinya kriminalitas itu sendiri. Untuk itu perlu setiap kasus perlu dikaji dengan baik. Baik, terima kasih atas umpan baliknya Saudari Hilma. Setelah sesi diskusi selesai, saya akan membacakan kesimpulan dari materi kriminalitas sebagai salah satu masalah sosial. Indonesia adalah negara hukum. Hukum harus dipatuhi dan ditegakkan untuk melindungi kepentingan masyarakat. Melindungi kepentingan bangsa dan negara sudah merupakan kewajiban aparat penegak hukum untuk menegakkan hukum secara tegas dan adil. Aparat hukum dilindungi oleh hukum dalam menjalankan tugasnya. Masyarakat tidak diperbolehkan untuk bertindak semena-mena dan melakukan perbuatan melanggar hukum yang merugikan masyarakat. Apabila perbuatannya itu sampai membahayakan bangsa dan negara, aparat hukum juga tidak boleh gentar dan mundur sedikit pun dalam melakukan penegakan. Sebagai penutup, saya ingin mengutip pernyataan dari Walt Disney. Ia mengatakan, semua impian pasti bisa diwujudkan jika Anda memiliki keberanian untuk mengejar. Artinya, jika Anda punya impian, maka genggam impian tersebut, yakini dan kejar. Percayalah bahwa impian pasti bisa Anda wujudkan. Sekian presentasi hari ini. Jika ada kurangnya, kami mohon maaf. Semoga apa yang kami sampaikan berguna untuk diri saya sendiri dan banyak orang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dari persilakan tiga. Pada sini kentang aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menyampaikan materi terkait kesenjangan sosial. Sebelum kami menjelaskan lebih lanjut, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Rizky Maharani sebagai moderator. Saya Mawati sebagai pembaca materi. Saya Tiara Raini sebagai pembaca materi. Saya Ismanto sebagai pemateri. Saya Putra Nanda sebagai pemateri. Saya Priska sebagai pentulis. Baik, materi pertama dibacakan oleh Nurul Hikmawati. Baik, pengertian kesenjangan sosial. Kesenjangan sosial merupakan suatu kondisi di mana ada hal yang tidak seimbang di dalam kehidupan masyarakat, entah itu secara personal maupun kelompok, di mana ada ketimpangan sosial yang terbentuk dari sebuah ketidakadilan distribusi banyak hal yang dianggap penting oleh masyarakat. Adapun kesenjangan sosial menurut para ahli, yang pertama itu Robert Chambers mengungkapkan bahwa kesenjangan sosial merupakan sebuah gejala yang terjadi di seluruh lapisan masyarakat. Gejala ini muncul karena adanya perbedaan keuangan atau ekonomi antara masyarakat yang berada di wilayah tertentu. Dan yang kedua,
tatanan masyarakat. Materi kedua dibacakan oleh Nanda. Faktor penyebab kesenjangan sosial. 1. Perbedaan sumber daya alam. 2. Kebijakan pemerintah. 3. Pengaruh globalisasi. 2. Kondisi demografis. 5. Letak dan kondisi geografis. Dampak dari adanya kesenjangan sosial. Seperti yang kita ketahui bahwa kesenjangan sosial adalah suatu yang buruk. Jadi, dampak yang dihasilkan juga buruk untuk kesejahteraan masyarakat. Berikut ini adalah beberapa dampak dari adanya kesenjangan sosial. Yang pertama, pengangguran dan kemiskinan. Kedua, target pasar tidak jelas. 3. Langkanya tenaga kerja yang kompeten. 4. Maraknya kasus kejahatan. Materi ketiga dibacakan oleh Tiara Anggrek. Macam-macam bentuk kesenjangan sosial. 1. Kesenjangan antara desa dan kota. 2. Kesenjangan kualitas sumber daya manusia. 3. Kesenjangan ekonomi antar kelompok masyarakat. 4. Kesenjangan penyebaran aset swasta. 5. Kesenjangan antar wilayah dan suku wilayah. Baik, materi ke-6 dibacakan oleh Ismanto. Solusi mengatasi kesenjangan sosial di kota dan desa. Seperti yang kita ketahui bahwa kesenjangan sosial yang paling terlihat adalah perbandingan antara masyarakat desa dan masyarakat kota. Adanya perbedaan dalam bidang pendidikan, ekonomi, fasilitas, dan sumber daya alam menyebabkan kesenjangan sosial muncul, di mana masyarakat kota terkesan lebih maju, sedangkan masyarakat desa sulit untuk berkembang. Selain itu, pihak pemerintah juga harus bisa membuat sebuah kebijakan yang berada di luar masyarakat. Kebijakan itu antara lain: yang pertama, pemerintah harus fokus untuk mendorong peningkatan dan juga perbaikan infrastruktur desa, terlebih untuk desa-desa yang memiliki kondisi geografis yang tidak menguntungkan. Yang kedua, pemerintah perlu memprioritaskan akses pendidikan serta informasi dan kesehatan desa. Yang ketiga, pihak pemerintah seharusnya memberikan modal untuk masyarakat desa supaya mereka memiliki pendapatan atau penghasilan lain. Yang keempat, pemerintah harus aktif melakukan segregasi pada masyarakat desa. Nah, itulah tadi beberapa penjelasan mengenai kesenjangan sosial serta faktor yang mempengaruhinya. Baik, kami akan membuka sesi tanya jawab. Apakah ada yang ingin bertanya? Baik, kepada saudari kita. Pertanyaannya adalah apa salah satu dampak utama dari kesenjangan sosial terhadap pendidikan?
faktor terjadinya kesenjangan sosial dan ekonomi adalah kekuatan sumber daya alam yang ada di daerah-daerah. Sebab tingkat ekonomi suatu daerah dapat dipengaruhi oleh ketersediaan sumber daya alamnya sehingga dapat tidak berdampak pada pengangguran ataupun kemiskinan. Selain sumber daya alam, sumber daya manusia juga perlu ditingkatkan untuk mencegah kelangkaan tenaga yang kompeten. Adapun bentuk-bentuk kesenjangan sosial yang paling sering terjadi adalah kesenjangan antara desa dan kota seperti adanya perbedaan dalam bidang pendidikan, ekonomi, fasilitas, dan sumber daya alam. Sekian dari materi kesenjangan sosial. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman dan guru yang telah memberikan kami kesempatan untuk berbicara di kelas ini. Yang terhormat ibu guru dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang ketidakadilan sosial. Perkenalkan, saya Muhammad Adam sebagai ketua dan moderator. Dan saya Muhammad Adam sebagai pemateri. Saya Daniel Fatima sebagai pemateri. Dan saya Yansa sebagai pemateri. Dan saya Alas Alisa sebagai pemateri. Dan saya Salwa Aulia sebagai pemateri. Saya Suci Kirani sebagai pemateri. Baik, materi yang pertama itu akan dibacakan oleh teman saya, Paula. Ketidakadilan sebagai masalah sosial. Ketidakadilan merupakan tindakan yang sebenarnya ketidakadilan pada umumnya menyangkut masalah pembagian suatu terhadap hak seseorang atau kelompok yang dilakukan secara tidak proporsional. Jika ketidakadilan tersebut terjadi berlarut-larut dan tidak disikapi dengan baik oleh penyelenggara negara, maka hal ini akan menimbulkan berbagai masalah sosial. Meskipun banyak yang tidak setuju dengan ketidakadilan, kita tetap akan menemukan ketidakadilan dalam hidup. Adapun 5 prinsip ketidakadilan: elitisme efisien, 2 pengecualian diberlakukan, 3 prasangka adalah wajar, 4 keserakahan adalah baik, 5 putus asa tidak bisa dihindari. Untuk materi yang kedua akan dibacakan oleh teman saya, Alia. Penyebab ketidakadilan. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor yang saling berhubungan dan masing-masing berkontribusi terhadap ekosistem yang masih ada di masyarakat. 2. Ketidakadilan sosial adalah masalah besar yang mempengaruhi jutaan individu dan komunitas di seluruh dunia. Contoh penyebab: 1. Faktor ekonomi. Timpangan ekonomi memainkan peranan penting dalam mengembalikan ketidakadilan sosial. Konsentrasi kekayaan dan sumber daya di tangan segelintir orang membatasi akses terhadap peluang dan kebutuhan bagi komunitas yang terpinggirkan. Akibatnya, individu dari latar belakang kurang beruntung menghadapi hambatan dalam mengakses pendidikan berkualitas, layanan kesehatan, dan peluang kerja. 2. Faktor politik. Struktur dan kebijakan politik juga dapat berkontribusi terhadap ketidakadilan sosial. Korupsi, undang-undang yang diskriminatif, dan distribusi kekuasaan yang tidak setara dapat meminggirkan kelompok tertentu dan memperbesar kesenjangan yang ada. Di banyak masyarakat, dipengaruhi uang dalam politik memungkinkan individu dan perusahaan kaya untuk menentukan kebijakan yang menguntungkan mereka, menginginkan sistem yang memprioritaskan kepentingan mereka di atas kebutuhan kelompok marginal. Untuk materi yang ketiga itu akan dibacakan oleh Salwa. Dampak terhadap kehidupan individu. Individu yang mengalami ketidakadilan sosial seringkali menghadapi segudang tantangan diskriminasi, terbatasnya kesempatan dan akses
Orang-orang ini seringkali tidak diberi kesempatan untuk mencapai potensi penuh mereka, sehingga menyebabkan frustrasi dan keputusan tekanan psikologis dan emosional merupakan konsekuensi umum yang dialami oleh individu yang sudah terlihat akibat ketidakadilan sosial. Materi yang terakhir akan dibacakan oleh Suci. Solusi ketidakadilan sosial. 1. Peran penyelidikan dalam memerangi keadilan sosial. Pendidikan adalah alat yang ampuh untuk membongkar ketidakadilan sosial, mendorong sistem pendidikan yang inklusif dan adil dapat memberdayakan individu dan komunitas untuk menentang diskriminasi dan mengadvokasi hak-hak mereka. 2. Perubahan kebijakan dan solusi, menetapkan dan menegakkan undang-undang yang mendukung kesetaraan, melindungi hak asasi manusia dan memastikan kesetaraan hak kesempatan sangat penting untuk memerangi ketidakadilan sosial. Kebijakan yang mengatasi kesenjangan ekonomi, mendorong keberagaman dan inklusi, serta menghilangkan praktik diskriminatif dapat menciptakan masyarakat yang adil. Setelah kami menyampaikan materi, mungkin ada yang ingin bertanya dari kelompok lain. Ya, untuk tiba, silakan untuk memberikan pertanyaannya. Mengapa ketidakadilan menjadi bagian masalah sosial? Mungkin masih ada yang ingin bertanya? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Mengapa ketidakadilan menjadi bagian masalah sosial? Karena mengandung unsur kesewenang-wenang, yaitu pada umumnya menyangkut masalah pembagian sesuatu terhadap hak seseorang atau kelompok. Izin mengumpan balik. Saya hanya ingin sedikit menanggapi atau mengumpan balik jawaban dari kelompok 4. Bahwa sudah betul jawaban tersebut, cuma saya hanya ingin mempertegas kembali bahwasanya karena ketidakadilan adalah salah satu jenis mendiskriminasikan seseorang atau perlakuan yang tidak sesuai dan dibedakan terhadap orang lain. Jadi perilaku tidak adil adalah meremehkan HAM seseorang. Sudah. Baik, terima kasih. Untuk pertanyaan kedua, masih ada yang ingin bertanya? Dipersilakan untuk membacakan pertanyaannya. Baik, pertanyaannya bagaimana cara menanggulangi ketidakadilan? Bisa diulang? Bagaimana cara menanggulangi ketidakadilan? Izin mengulang pertanyaan. Oke. Mengapa keadilan
yaitu pada umumnya menyangkut masalah pembagian suatu terhadap hak seseorang atau kelompok. Dampak ketidakadilan akan memunculkan kesenjangan sosial ekonomi pada masyarakat. Apakah jawabannya bisa diterima? Bisa. Terima kasih. Baik, setelah sesi pertanyaan, kami akan membacakan kesimpulan untuk kelompok 4. Baik, kesimpulannya, ketidakadilan sosial adalah masalah yang kompleks dan luas yang memerlukan tindakan kolektif dan perubahan sistematik dengan memahami penyebab dan konsekuensi ketidakadilan sosial dan mencari sosial potensial. Kita dapat berupaya menciptakan masyarakat yang lebih adil dan adil bagi semua orang. Melalui upaya kolektif kita dapat membuka masa depan yang lebih cerah, bebas dari rantai ketidakadilan sosial. Terima kasih. Sekian dari kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya setelah tadi 4 kelompok yang sudah menampilkan materinya tentang masalah sosial, Ibu memberikan apresiasi yang luar biasa untuk kalian. Ya, dari tepuk tangan. Dan untuk apresiasi yang terbaik dari kelompok 1 sampai dengan kelompok 4, ya Ibu berikan penghargaan kepada kelompok 2. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, dan sebagai suatu kesimpulan dari materi kita hari ini tentang masalah sosial, ya tentunya dalam kehidupan sehari-hari ya masalah sosial itu harus kita atasi bersama dengan melakukan suatu upaya-upaya. Yang pertama dengan melakukan suatu upaya preventif, dan bisa juga dengan melakukan upaya representatif. Ya, itulah kesimpulan yang Ibu sampaikan terkait dengan materi pada hari ini tentang masalah sosial. Untuk selanjutnya, untuk pertemuan berikutnya, kita belajar mengenai tentang konflik sosial, ya. Jadi anak-anak harus membaca buku lagi mengenai tentang konflik sosial untuk pertemuan selanjutnya. Ya, saya kira itu yang Ibu sampaikan untuk pertemuan pada hari ini. Membuat kesimpulan tentang masalah sosial yang ditampilkan. Oke? Oh iya, silakan Vika. Baik, kesimpulan dari materi masalah sosial. Masalah sosial adalah suatu kondisi sosial atau para perilaku yang mempunyai konsekuensi negatif bagi individu, dunia sosial kita, atau dunia fisik kita. Sebagian besar masalah sosial memiliki 5 karakteristik. Yang pertama, masalah sosial melampaui pengalaman individu. Yang kedua, masalah sosial timbul karena adanya pengalaman individu ataupun konflik nilai. Yang ketiga, masalah sosial muncul ketika sekelompok orang mengalami ketimpangan. Yang keempat, masalah sosial merupakan suatu yang dikonstruksi secara sosial, namun nyatanya konsekuensinya sangatlah besar. Yang kelima, suatu masalah sosial harus ditangani secara saling bergantung, menggunakan agen individu dan tindakan kolektif. Terima kasih. Ya, oke, dan
Silakan ketua kelas memimpin doa setelah belajar. Baik teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, marilah kita bersama-sama membaca doa. Doa dimulai. Selesai. Ya, dan ibu akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.